Shalom semuanya, kembali lagi bersama Saudara Simanjuntak di pelajaran agama Kristen. Mari kita puji Tuhan dari lagu berikut ini. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Hingga saat ini kami boleh mempelajari pengetahuan berdasarkan firman-Mu. Ajarlah kami untuk hidup lebih adil dan damai. Ajarlah kami untuk menjadi seperti-Mu Tuhan. Amin. Keterbukaan penting karena di masa kini, manusia tidak dapat hidup sendiri. Di sekitar kita ada teman, sahabat, dan saudara-saudara yang berbeda, bukan hanya suku dan budaya, tetapi juga agama. Perbedaan itu tidak boleh menyebabkan perpecahan ataupun melahirkan prasangka yang buruk dalam diri peserta didik. Sebaliknya, perbedaan itu merupakan kesempatan bagi kita untuk mempelajari keyakinan agama lain sehingga kita dapat menghargainya. Guru diharapkan dapat mempertegas bahwa sebagai remaja Kristen, peserta didik wajib mengasihi sesama dan menunjukkan solidaritas serta kebaikan kepada semua orang tanpa memandang latar belakang agama. Perlu pula ditegaskan bahwa solidaritas tidak berarti melebur tanpa batas. Solidaritas terhadap orang yang berbeda agama merupakan wujud cinta kasih pada sesama yang menjadi hukum utama dalam ajaran iman Kristen. Membangun hubungan dengan sesama kita yang berbeda keyakinan memang tidak mudah, sebab setiap agama cenderung mengajarkan bahwa agama itulah yang terbaik dan yang paling benar, sementara semua agama lainnya salah ataupun keliru. Akibatnya, para pengikut agama yang saya peluk itulah yang akan masuk surga, sementara pengikut agama yang lain pasti akan ditolak masuk ke surga dan akibatnya mereka akan masuk ke neraka. Hampir semua agama mengajarkan dan mengklaim bahwa hanya agamanya yang paling benar. Klaim kebenaran yang mutlak ini telah membuat orang sulit menjalin hubungan yang baik dan yang akrab dengan sesamanya yang berbeda keyakinan. Mazmur pasal 133 berbicara tentang persaudaraan yang rukun. Persaudaraan ini mestinya tidak hanya dibangun dengan orang-orang yang seiman saja, tetapi dengan siapapun juga. Kita terpanggil untuk saling menolong, menopang, dan bekerja bersama-sama untuk memecahkan masalah-masalah dan tantangan bangsa kita. Alkitab tidak berbicara tentang kerukunan antar umat beragama secara langsung, tetapi hukum kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus adalah kasih yang melewati batas-batas suku-suku, bangsa, agama, dan kebudayaan. Perintah kasih yang berbunyi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri bersifat universal, menyeluruh untuk semua orang dimanapun mereka berada. Konflik-konflik dan bentuk-bentuk kekerasan dilakukan atas nama agama. Orang-orang yang beragama lain dianggap sebagai lawan karena mereka berbeda, maka mereka tidak memiliki hak untuk hidup. Motif-motif agama digunakan untuk membakar emosi orang dan membangkitkan kebencian terhadap kelompok-kelompok yang berbeda.
Konflik-konflik yang terjadi semuanya bermotifkan agama. Namun penyebabnya diduga keras sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama. Sebab yang ada di balik semuanya itu seringkali bersifat politis karena melibatkan kepentingan elit-elit politik tertentu. Ada sejumlah sikap yang umumnya diambil orang-orang ketika ia berhadapan dengan orang yang berkeyakinan yang lain. Yang pertama, semua agama sama saja. Sikap ini melihat semua agama itu relatif. Tak ada satu agama pun yang dapat dianggap baik. Semua sama baiknya atau sama jeleknya. Sikap seperti ini tidak menolong kita karena akibatnya kita akan kurang menghargai agama ataupun keyakinan kita sendiri. Yang kedua, hanya agama saya yang paling baik dan yang paling benar. Semua agama lainnya adalah ciptaan iblis, penyesat, penipu, dan lain-lain. Sikap seperti ini hanya akan melahirkan fanatisme belaka dan fanatisme tidak akan menolong kita dalam menjalin hubungan dengan orang yang berkeyakinan lain. Orang yang beragama lain semata-mata dipandang sebagai objek, sasaran, target untuk diinjili. Orang yang bersikap seperti ini mungkin pula akan menjelek-jelekkan agama lain. Yang ketiga, toleransi. Saya bersedia hidup berdampingan dengan orang yang beragama lain, tetapi hanya itu saja. Lebih dari itu, saya tidak mau. Seruan toleransi antar umat beragama seringkali disampaikan oleh pemerintah. Orang-orang yang berbeda agama diajak untuk bersikap toleran, namun sikap ini pun tampaknya tidak cukup. Kata toleransi sendiri mengandung arti bertahan, siap menanggung sesuatu yang dianggap bersifat mengganggu atau menyakiti. Dengan demikian, agama lain masih dianggap sebagai gangguan dan ancaman. Yang keempat, menghargai agama lain. Sikap ini hanya dapat timbul pada diri orang yang dewasa imannya. Orang yang dapat menemukan kebaikan di dalam agama lain dan menghargainya tanpa merasa terancam oleh kehadiran orang lain. Menghargai agama lain tidak berarti lalu kita merendahkan dan meremehkan keyakinan kita sendiri, melainkan menunjukkan kesediaan kita untuk terbuka dan belajar dari siapapun juga. Orang yang bersedia menghargai agama yang lain tidak akan merasa terancam bila orang lain menjalankan ibadahnya sesuai dengan perintah agama itu sendiri. Orang ini akan membuka diri dengan lapang untuk mendengarkan pengalaman keagamaan dan rohani orang-orang yang beragama lain. Gereja dan orang Kristen yang mengambil cara berpikir seperti ini akan sadar bahwa mereka membutuhkan orang lain dalam menghadapi masalah-masalah bersama seperti kemiskinan, ketidakadilan, penindasan kepada kelompok-kelompok minoritas, dan sebagainya. Mereka akan sadar bahwa mereka tidak dapat mengatasi semua masalah itu sendirian, dan karena itu mereka harus bekerja sama dengan orang lain. Ketika orang Kristen harus bekerja sama dengan orang lain, mereka pun harus belajar mendengarkan orang lain. Mereka tidak bisa memaksakan hanya pemikiran mereka sendiri. Mereka harus mendengar, belajar menerima pendapat dan solusi yang ditawarkan oleh orang lain. Ini tentu tidak mudah bagi mereka yang selama ini sudah terbiasa menganggap dirinya yang paling benar dan memonopoli kebenaran itu sendiri. Berdasarkan ayat-ayat di atas jelas bahwa Taurat mewajibkan kita menciptakan dan memelihara hubungan kasih kepada Allah maupun sesama. Kita diperintahkan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Bangsa Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, budaya, dan agama. Semua itu merupakan kekayaan yang patut disyukuri. Pada sisi lain, keberagaman tersebut dapat melahirkan berbagai gesekan yang pada akhirnya berubah menjadi konflik dan perpecahan. Sebaliknya, kekayaan itu akan menjadi benih kerukunan apabila bangsa kita dapat belajar untuk saling menerima dan menghargai. Rukun berarti hidup berdampingan secara damai, saling menolong ketika seseorang atau sebuah kelompok membutuhkannya dalam kesusahan ataupun malapetaka. Kerukunan bukanlah sebuah konsep baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu, gotong royong ataupun kerjasama dan tolong-menolong sudah dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka sadar bahwa kerjasama sangat dibutuhkan untuk menjawab dan memecahkan persoalan-persoalan bersama kita. Untuk mengakomodasi berbagai perbedaan suku bangsa, budaya, dan agama, para pendiri negara Indonesia telah merumuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi satu juga. Rupanya mereka telah membaca adanya bahaya yang akan timbul di kemudian hari karena adanya kepelbagaian dalam suku, bangsa, budaya, dan agama. Namun demikian, keberbagaian ini dapat dijadikan kekayaan yang harus diterima dan memperkaya budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dipakai untuk merekat berbagai perbedaan dalam satu pelangi yang indah, suatu kesatuan nasional sebagai bangsa Indonesia. Allah berfirman,
Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Roma pasal 14 ayat 19. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya Allah Roh Kudus, bimbinglah dan kuatkanlah kami anak-anak-Mu, ajarkanlah apa yang harus kami lakukan. Kami berjanji untuk menyerahkan seluruh diri kami dan hidup kami kepadamu, dan kami akan membiarkan Engkau membaharui kami terus-menerus, agar setiap hari hidup kami semakin mencerminkan kasih dan kuasa Allah di dalam diri kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.